Sering gak sih kita bertanya-tanya apa sebetulnya bukti nyata dari sebuah iman? Hari ini, kita akan bedah sebuah konsep yang fundamental banget, yaitu bahwa iman yang sejati itu bukan cuma urusan hati, tapi juga harus kelihatan dalam perbuatan. Inilah iman yang menghasilkan perbuatan. Kita langsung mulai dengan pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang sering banget jadi bahan diskusi. Emangnya percaya doang itu udah cukup? Nah, ini dia jantung dari pembahasan kita kali ini, sebuah dilema yang bakal kita urai sama-sama. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita dalami dulu apa itu iman sejati. Terus, kita lihat hubungan antara iman dan perbuatan. Setelah itu, kita akan belajar dari beberapa teladan, lihat gimana iman ini bisa kita wujudkan sehari-hari, dan yang terakhir, kita akan bahas peringatan penting tentang iman yang mati. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Untuk bisa jawab pertanyaan, apakah iman saja cukup? Kita harus mulai dari akarnya dulu nih. Apa sih sebetulnya makna dari iman yang sejati itu? Ternyata, iman sejati itu jauh lebih dari sekedar kita setuju sama fakta-fakta tertentu di kepala kita. Sumber kita ngegambarin iman ini sebagai sesuatu yang hidup, dinamis, dan punya kekuatan untuk benar-benar mengubah cara kita hidup dan bertindak. Nah, kitab Yakobus ngasih pernyataan yang wow, nusuk banget dan langsung ke intinya. Dibilang kalau iman yang nggak menghasilkan tindakan apa-apa, pada dasarnya adalah iman yang mati. Keras ya, tapi ini penting banget. Yuk, kita lanjutin buat lihat gimana hubungan ini bekerja. Sumber kita ngasih analogi yang bagus banget. Iman dan perbuatan itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Gak akan pernah bisa dipisahkan. Coba kita pecah lagi ya. Bayangin deh, iman itu sebagai fondasi. Keselamatan itu adalah anugerah murni dari Tuhan. Bukan karena kita jago atau kita usaha keras. Nah, terus perbuatan baik itu apa? Perbuatan itu adalah bangunan yang berdiri di atas fondasi itu. Bukti nyata bahwa fondasinya memang ada dan kokoh. Jadi, ini dia poin kuncinya dan ini harus kita pegang erat-erat. Perbuatan baik kita itu sama sekali bukan tiket untuk masuk surga, bukan. Tapi, perbuatan itu adalah bukti yang kelihatan, bukti otentik dari iman yang menyelamatkan yang ada di dalam diri kita. Oke. Mungkin ini semua masih kedengeran agak teoritis ya. Biar lebih gampang dicerna, gimana kalau kita lihat beberapa contoh nyata dari Alkitab. Kita lihat di mana iman itu bukan cuma kata-kata, tapi aksi nyata. Kita lihat contoh pertama, siapa lagi kalau bukan Abraham, yang sering disebut Bapak orang beriman. Imannya itu jauh dari kata pasif. Pas dia diminta mempersembahkan Ishak, kita bisa lihat gimana imannya bekerja sama dengan perbuatannya. Tindakan ketaatannya yang super radikal itu bukan cuma membuktikan imannya, tapi seperti kata ayat ini justru membuat imannya sempurna. Iman dan tindakan itu jadi satu. Contoh kedua kita ini beda banget karakternya, Rahab. Imannya kepada Tuhan mendorong dia buat ngelakuin tindakan yang sangat berani, yang taruhannya nyawa. Dia nggak cuma bilang, oh saya percaya, tapi dia membuktikannya dengan menyembunyikan mata-mata Israel. Tindakannya yang penuh resiko ini adalah bukti nyata kalau kepercayaannya itu beneran, bukan cuma di bibir aja. Oke, setelah kita lihat contoh-contoh dari masa lalu, yuk kita tarik ke masa kini. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana sih wujud iman yang aktif ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi wujudnya kayak gimana? Iman yang hidup itu kelihatan dalam hal-hal yang sangat praktis, dari cara kita mengasihi sesama, ketaatan kita pada prinsip kebenaran, kemauan kita untuk mengampuni, sampai gimana kita melayani orang lain. Ini semua tuh ibarat buah yang secara alami bakal tumbuh dari akar iman yang sehat. Dan ini yang paling penting, motivasinya. Kita ngelakuin semua ini bukan untuk membayar keselamatan kita, justru kebalikannya. Ini adalah respons syukur kita, cara kita bilang terima kasih atas anugerah keselamatan yang udah kita terima secara cuma-cuma. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan nadanya mungkin sedikit lebih serius, karena sumber kita juga ngasih peringatan yang sangat jelas tentang bahayanya punya iman yang pasif, iman yang nggak bertindak. Kesimpulan dari Yakobus itu lugas banget, tanpa basa-basi. Dia pakai analogi yang kuat, seperti tubuh tanpa roh itu mayat, ya begitu juga iman tanpa perbuatan. Iman itu dianggap gak bernyawa, gak punya kekuatan apa-apa. Peringatan ini diperkuat langsung oleh Yesus sendiri. Dia ngingetin kita bahwa pengakuan di mulut aja itu gak cukup. Pada akhirnya yang paling penting adalah apakah hidup kita, perbuatan kita, itu selaras dengan kehendaknya. Jadi, inilah kesimpulan utama dari semua pembahasan kita. Iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, itu nggak akan pernah berdiri sendirian. Dia pasti
tanpa terkecuali akan membawa paket transformasi nyata dalam kehidupan seseorang. So, pembahasan ini akhirnya membawa kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau iman sejati itu selalu terlihat, berarti pertanyaannya sekarang bergeser. Bukan lagi sekedar, apakah saya beriman? Tapi lebih dalam lagi, bagaimana iman saya terlihat dalam tindakan saya setiap hari? Nah, itu pertanyaan yang layak banget kita renungkan.